Saat ini saya berada di area atau di pelataran Kebun Karaton Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat. Lebih tepatnya saya berada di depan Regol Brojonolo Karaton Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat. Dan saat ini atau hari ini hari Minggu Kliwon, malam Senin Legi, tanggal 30 Besar 1957 untuk tahun Jawa, atau malam 1 Suro tahun J 1958. Nah, setiap malam 1 Suro ini para abdi dalem Karaton Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat mengadakan semacam ritual atau lampah ratri mubeng beteng dengan topo mbisu. Berjalannya mubeng beteng ini adalah seperti melawan arah jarum jam atau seperti tawaf itu. Nah, kenapa dilakukan dengan topo mbisu ini? Kita harus bisa introspeksi diri di tengah keramaian, kerumunan manusia atau masyarakat, baik itu yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Kita meneliti selama 1 tahun ini apakah yang telah kita perbuat, kita lakukan ini atau kesalahan-kesalahan, kemudian menata kehidupan di 1 tahun ke depan itu di dalam perenungan acara mubeng beteng setiap malam 1 Suro. Nah, sebelum pelaksanaan laku atau lampah mubeng beteng ini dilakukan sekarang di Bangsal Ponconiti, depan Bangsal Ponconiti dilakukan mocopatan, kidung. Yang isinya adalah kidung itu adalah kidung-kidung tolak bala untuk menghalau segala alar rintangan, hal-hal yang jahat dan lain-lainnya dihalau dengan mocopatan. Pada kesempatan kali ini yang barangkali sayup-sayup terdengar mocopatan kali ini. Tentu saja kita nanti akan berbincang-bincang lebih jauh dengan narasumber, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Kusumo Nagoro. Duh Gusti Pangeran hamba Setiap malam 1 Suro, para abdi dalem atau konco abdi dalem Karaton Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat selalu melakukan semacam ritual mubeng beteng dengan arah melawan jarum jam dengan topo mbisu. Artinya selama kita berjalan mengitari atau mubeng beteng itu, kita membisu, tidak boleh berbicara satu sama lain. Ini mempunyai satu makna bahwa kita di dalam keliling beteng atau mengitari beteng atau mubeng beteng itu, kita sembari introspeksi diri, meniti diri selama 1 tahun yang lalu yang telah kita perbuat, baik lewat tutur kata, tindak tanduk, adakah yang menyakitkan orang lain, membuat kecewa orang lain, merugikan orang lain. Di tengah-tengah keramaian kita harus bisa menahan diri, melawan hawa nafsu kita. Di dalam membisu itu ibaratkan kita mati sakjroning urip. Jadi meninggal di dalam hidup. Kita bisa merenungkan diri
merefleksi diri di tengah-tengah keramaian orang yang tidak kita kenal maupun yang kita kenal. Kemudian kita menata kembali langkah-langkah yang akan datang yang kita perbuat selama 1 tahun ke depan untuk lebih meningkat lagi dari tahun yang lalu. Misalnya kalau kita tidak ingin ditempeleng ya jangan menempeleng. Kalau kita tidak mau ditonjok ya jangan menonjok. Artinya selalu kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau dibeginikan, ya jangan mengginikan orang lain. Tidak mau dibegitukan, jangan menggitukan orang lain. Nah, untuk lebih detailnya lagi, marilah kita gali lebih dalam acara Malam Satu Suro Mubeng Beteng ini dengan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang cukup berkompeten. Yaitu, wah ini sudah hadir. Wah, monggo Kanjeng. Wah. Ya, nggih Kanjeng Kusumonegoro menika nggih. Matur nuwun, terima kasih atas kehadirannya. Kita berada di ini ya, Kagungan Dalem depan Regol Brojonolo. Dan ini di belakang atau di depan Bangsal Ponconiti ini? Menawi konsepnya adalah menghadap selatan, tapi ngerso dalem nek lenggah Sinewaka di Gilang menika Majeng Aler, menika kita menghadap. Dados ini di depan. Di depan iya, Bangsal Ponconiti. Di area keben atau Kemandungan lor gitu ya. Oke. Kanjeng, sebetulnya mula bukanya awalnya dilakukan acara Mubeng Beteng itu bagaimana sih Kanjeng? Kalau awal mulanya dimulai kapan ini titik startnya itu kita ugi dari mangertos, belum tahu titik kapannya. Tapi tentu saja bahwa ini adalah upaya cara sebagai warga masyarakat Jawa khususnya ini dalam memperingati tahun baru itu berbeda dengan saudara-saudara yang di belahan barat, di mana ketika warga masyarakat barat atau katakanlah orang asing Eropa menyelenggarakan atau memperingati upacara pergantian tahun dengan penuh kebahagiaan, kegembiraan, optimisme, tetapi justru bagi orang Jawa mereka merenung untuk berdoa tahun yang akan datang menjadi lebih baik dari tahun yang lalu. Jadi caranya berbagai macam cara tergantung kerenteknya ngati. Nah, salah satunya adalah jalan mengelilingi atau Mubeng Beteng menika. Ini adalah upaya bagaimana masyarakat Jawa tirakat ngubengi beteng menika dengan berdoa, dengan memohon kepada Sang Pencipta diberikan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Tetapi ketika ditanya kapan waktunya, ini yang kita belum menemukan titik pangkalnya dari mana menika dereng mangertos. Kenapa dilakukan dengan mengitari atau keliling beteng ini dengan arah melawan jarum jam dan harus membisu, tidak boleh berbicara satu sama lain. Nah, konsepnya adalah seperti ini, bahwa beteng itu adalah pagar, beteng itu pagarnya keraton. Ini sebagai penggambaran bahwa manusia ini wajib membetengi diri, menjaga, merawat beteng diri ini. Beteng ini apa? Ada etika, ada keimanan, ada susila, dan aturan norma-norma yang ada. Ini yang harus kita jaga. Inilah wujud manifestasinya atau bentuknya adalah dengan cara Mubeng Beteng itu penggambaran bahwa kita itu sebenarnya wajib menjaga pagar yang kita miliki ini. Ini adalah pagar yang betul-betul apa? Supaya kita berjalan menjadi baik terhadap sesama, terutama kepada Sang Pencipta, kita harus melalui kaidah-kaidah koridor yang telah ditentukan. Inilah pagar itu. Nah, untuk melawan arah jarum jam ini tentu saja bahwa kita itu harus siap kapanpun itu merubah segala sesuatunya. Artinya bahwa tahun lalu apabila ada hal yang kurang baik, ini kita harus merubah atau segala sesuatunya itu dirubah. Oh, nek ngene ora bener. Berarti aku kudu
melawan arus, bukan berarti melawan arus itu harus seperti revolusioner atau, tetapi ini adalah mengatur jalannya arus salah kita gitu iya, ya. begitu. Kita harus lebih baik lagi, aku alam Allah. Iya. Kita harus lebih baik lagi kepada alam dan juga kepada Sang Pencipta dan kepada sesama tentunya begitu ya. Lalu kok tidak boleh berbicara satu sama lain? Menawi menika caranya bagaimana kita menjaga diri menika selama tirakat berjalan kurang lebih hampir 2 jam, 4 km persegi kurang lebihnya, itu penuh kekhidmatan, penuh kekusukan, penuh keheningan. Diharapkan dalam Mubeng Beteng ini, laku budaya ini, kita berdoa, kita merefleksikan diri tahun lalu bagaimana dan seterusnya, mengatakan kajeng. Terus khidmatan itu betul-betul terjaga itu bisu. Lah bagaimana keheningan kekhidmatan itu bisa terjaga ketika kita bicara ngobrol. Sebenarnya membisu itu tidak dalam arti kata menurut saya pribadi. Mboten kok bisu harus selama 2 jam Ibu, tetapi mengurangi ucapan-ucapan yang tidak perlu. Lesan-lesan atau kalimat-kalimat yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu itu ya tidak usah kita, karena fokus kita berdoa kepada Sang Pencipta. Acara malam 1 Suro Mubeng Beteng ini kan bukan hajat dalem ini ya, tapi hajatnya kawula dalem, konco-konco abdi dalem. Tapi yang untuk mengikuti Mubeng Beteng ini kan tidak terbatas hanya abdi dalem saja toh. Masyarakat umum masyarakat luas sumangga sepanjang sesuai aturan yang telah kita berlakukan, yaitu sopan santun. Tidak diizinkan menggunakan celana pendek dan seterusnya ya. Kita katakanlah dalam keliling beteng bisu, mereka kan berdoa. Berdoa itu ya sebaik mungkin kita berdoa tata busana kita yang sopan dan seterusnya. Tidak ada aturan harus mandi keramas atau seperti ini, seperti tidak. Tetapi bagaimana kita mau berdoa kepada Sang Pencipta kok kondisi badan tidak bersih. Nah, ngatan hal-hal seperti itu. Ya. Jadi untuk masyarakat umum tidak harus berbusana seperti kita ini ya kan? Iya, selama sepanjang pokoknya sopan gitu sopan. Ya. Ya. Acara Mubeng Beteng ini biasanya seperti sayup-sayup terdengar ini selalu didahului dengan ini ya mocopatan ya. Ini kok pra-acara ya. Iya. Sedangkan acaranya sendiri biasanya dimulai jam berapa Kanjeng? Ini nanti sesuai undangan, ini kami dari panitia atau pangrembak itu ngaturi tamu-tamu ini jam 10 ya. Tamu hadir rawuh, makanya tetap diadakan adanya acara menopo mocopat ini baru akan dimulai nanti sekitar pukul 23. Rangkaian acaranya. Nanti ada sepatah dua patah kata dari Pangrembak, dari Dinas Kebudayaan dan seterusnya. Dan dari keraton sendiri. Dari keraton utusan dalam itu memakai wonten. Ini startnya dari dari Bali Antiwahono, Bali Antiwahono. Iya, nanti ke arah barat, melintasi pelataran Kamandungan Lor, keluar di Masjid Rotowijayan ini ke kanan. Ke kanan terus. Iya, terus nanti sampai dengan pojok alun-alun Lor, jalan ke arah barat, jalan Kauman, jalan Agus Salim, nanti sampai pojok Beteng Lor Kulon atau Ngabeyan itu, makai ke kiri. Ya, ini jalan Wahid Hasim, terus ke selatan sampai pojok Beteng Barat Daya atau Kidul Kulon, Ngetan. Jalan MT Haryono, jalan Maijen Sutoyo sampai pojok Beteng Wetan, Kidul Wetan, ini kok ngaler. Jalan Brigjen Katamso sampai pojok Beteng Gondomanan ke kiri, ke barat. Jalan jalan Ibu Roswo, masuk alun-alun Lor, nanti kembali masuk Nj. Ya itu kurang lebih 4 kilo lebih. Kok selalu didahului dengan apa ya, yang membawa waos itu waos apa yang dikelilingkan itu Kanjeng? Itu satu adalah bendera merah putih itu harga mati. NKRI harga mati. Terus menika kewajiban bahwa ini Keraton Yogyakarta maupun masyarakat ini masih tetap menjunjung bahwa
merah putih itu harga mati bahwa Republik Indonesia harus tetap di depan, bahwa kita ini semua adalah bagian dari kawula negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, baru kemudian nanti ada bendera-bendera dari paguyuban abdi dalam di 4 kabupaten 1 kota di wilayah DIY. Jadi itu hanya bendera-bendera simbol sebagai bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu terdiri dari 4 kabupaten 1 kota, itu ada benderanya masing-masing. Mereka ada Pandan Binedot, ada Podang Ngisepsari, dan seterusnya ada menopo Bangun Tolak menika. Iya. Tapi kenapa Kanjeng kok tiangnya pasti harus dengan waos atau tombak Kanjeng? Kalau itu karena bahwa bendera itu kalau di keraton dalam upacara garbek bisa kita saksikan bahwa untuk upacara garbek itu iring-iringan setiap kesatuan atau bergodo itu pakai bendera juga. Dan itu juga diikatkan pada tombak atau waos. Ini merupakan satu rangkaian namung menika kemawon. Barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan Kanjeng berkaitan dengan ini malam 1 Suro Mubeng Beteng ini. Harapan kami sebagai pangrebak atau panitia dalam peringatan 1 Suro tahun 1958 ini hendaknya bagi warga masyarakat yang nantinya turut serta dapat menjaga kekhidmatan, keheningan, dan juga kekusukan dalam prosesi. Dan juga kami mohon kepada warga masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan rute prosesi, apabila memiliki kendaraan bisa disingkirkan barang 1 atau 2 jam agar prosesi ini tidak terganggu dengan penuhnya kendaraan di kiri kanan jalur prosesi. Itu saja, jadi harapan kami ya secara umum bahwa marilah kita bersama-sama menjaga, semoga di tahun ini kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kemudahan dalam segala sesuatunya, dan diberikan kelancaran dalam segala usaha kita. Amin. Ya. Matur nuwun Kanjeng Raden Tumenggung Kusumanegara atas ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Dan demikian sekelumit tentang apa sih Mubeng Beteng malam 1 Suro ini, dengan penjelasan dari Kanjeng Raden Tumenggung Kusumanegara tadi, paling tidak kita bisa tahu acara malam 1 Suro, kegiatan Mubeng Beteng dengan topo misu yang diadakan oleh kawulo atau konco abdi dalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. I didn't expect that this will be interesting for me. Ya, sebetulnya ini unik ya, karena di sini di tempat aku nggak ada yang istilahnya tuh Mubeng Beteng, tapi kita diem kayak istilahnya tuh topo bisu ya kalau dalam bahasa Jawanya ya. Koreksi kalau aku salah. Di sini tuh karena aku sini pengen kayak merefleksikan diri aja, dan tidak ber-expect ini bakal, kalau aku nanya ya, capek-capek sedep, capeknya dapat tapi berkahnya juga dapat. Asal negeri penasaran juga, selama ini di rumah aja gitu ya, gitu mau cari tahu juga buat sejarahnya Jogja ini, kalau pas di bagian yang kayak gini tuh gimana sih gitu. Sama mungkin mengingatkan ya, kita mahasiswa atau anak-anak muda ini nggak hilang akan budayanya gitu. Kalau saya lebih ingin memaknai secara filosofi, apalagi kita kan orang, sekali lagi orang Jogja ya, orang Jawa. Kenapa kita muter beteng, kenapa harus menahan bicara, harus diem. Kemudian tanpa alas kaki, itu kan pasti ada nilai filosofinya. Bahwa kita harus prihatin gitu kan, dan saya nilai tirakatnya itu yang pengen saya ambil. Actually, even the fact that there is a Javanese here
is something I didn't know before. Because there is a Muslim year, there is a Christian year, there is a Hindu year, and there is also the mix, which is maybe the Javanese one. And so, yes, this is something very new to me, and of course, so I am more rich actually with this moment, and yeah, really happy actually. Bikin Kesannya tuh tersentuh gitu. tersentuh, yang pasti merinding ya, Merinding. ngelihat orang banyak di sini, terus juga banyak orang-orang Jawa yang berpakaian apa ya, Adat Jawa Jawa. banget, adat Jawa, dan bangga juga sih sebagai orang Indonesia, Jawa. orang Jawa. Lampah budaya Mubeng Beteng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah tradisi yang memang sudah tumbuh lebih dari 2 generasi, yang kemudian disebut sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Mubeng Beteng ini tentu saja ketika menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dari DIY memiliki nilai-nilai filosofi yang sangat inline dengan memasuki tahun baru Islam maupun tahun baru Jawa 1 Suro tahun 1958 J atau tahun 2024. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam laku budaya Mubeng Beteng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat maupun di Kadipaten Purwopaku Alaman adalah nilai-nilai untuk selalu merefleksi diri. Jadi untuk selalu mengingat kembali terhadap apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Tentu saja nilai-nilai untuk mengingat kepada Yang Maha Kuasa, mengingat kepada diri sendiri, dan juga mengingat kepada hubungan-hubungan kita dengan antar manusia yang kemudian dirangkum di dalam saling keterhubungan di dalam filosofi Hamo-Mayu Hayuning Bawono dan Sangkan Paraning Dumati. Maka hal ini ketika diimplementasikan dalam kehidupan nyata kita sekarang, reaktualisasinya akan sangat penting dan signifikan untuk kita saling berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketika kita mampu merefleksi pada diri kita sendiri, mampu memahami kedaulatan berpikir kita sendiri untuk selalu menjaga toleransi, menjaga tenggang rasa, menjaga solidaritas dengan sekeliling kita, maka sebenarnya nilai-nilai dari lampah budaya Mubeng Beteng ini menjadi terimplementasi. Yang kedua, nilai penting bahwa momen ini menjadi momen penting untuk kita selalu umbul tungo, selalu bersyukur, kemudian memohonkan doa dan ampunan, sehingga kita akan selalu menjadi manusia yang penuh rasa syukur dan menyongsong ke depan dengan lebih baik. Dari refleksi dan rasa syukur itulah, maka sebenarnya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, dan tentu saja ketika kita menjadi pribadi yang lebih baik, maka kita akan memberikan pengaruh yang lebih baik kepada lingkungan, kepada masyarakat, dan juga kepada negara. Saya kira nilai-nilai itu sangat relevan dan sangat dipentingkan pada kondisi yang cukup penuh tantangan saat ini, baik di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di Indonesia. Laku benteng, laku budaya Mubeng Beteng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat kita lakukan dengan tanpa banyak suara. Kita akan lebih memikirkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita perbaiki ke depan. Inilah nilai penting yang perlu kita kuatkan untuk menuju perjalanan 1 tahun ke depan. Selamat Tahun Baru, Sugeng Tanggap Warso 1 Suro 1958 J tahun 2024. Semoga kita semua diberikan keselamatan, keberkahan yang melingkah untuk ke depan. Lumampaing adicara Mubeng Beteng sampun paripurna.